Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kita sami-sami diundang oleh relawan. Relawannya ini namanya Rahmat Center. Yang baru ketemu saya hari ini sinten mawon nggih, coba angkat tangan. Yang baru ketemu. Oh, banyak berarti. Nggih, Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan dulu, nama saya Rahmat Muhajirin. Kalau nggak salah saya datang ke rumah ini sudah 3 kali kalau nggak salah. Nggih Bu, nggih. Dulu di antara yang hadir ini sempat membantu saya dalam rangka pencalekan yang 2019, dan alhamdulillah di Wonoayo ini suara saya agak lumayan. Ke depan saya mohon bantuan Bapak Ibu sekalian agar supaya minimal suara saya bertahan, tapi kalau bisa bertambah. Kira-kira bertahan mau bertambah ya? Amin. Niki dungo gitu, makanya kalau amin ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan di sebelah kanan saya ini ada Pak Agus, sebelah kiri saya ini ada Pak Ivan. Kebetulan juga Pak Agus dan Pak Ivan ini tahun ini juga nyalek juga. Kalau saya di RI, Pak Agus dan Pak Ivan ini di kabupatennya. Ada lagi Bapak Ibu nanti provinsinya. Kebetulan juga provinsi itu nanti calegnya istri saya. Jadi nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu, 2024 nanti 19 Februari monggo berduyun-duyun kita mensukseskan pemilu, memilih pilpres dan calon legislatifnya dari mulai RI, provinsi sampai dengan kabupaten, supaya panjenengan langkah kaki dari rumah itu mboten mubazir. Jadi semua kertas, 5 kertas itu nanti usahakan dicoblos semua. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, minangka melaksanakan amanah dari 270 penduduk Indonesia, 270 juta penduduk Indonesia. Minangka melaksanakan amanah konstitusi undang-undang dasar kita. Negara kita ini negara demokrasi Bapak Ibu, di mana ciri-ciri negara demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat ini digunakan atau dilaksanakan 5 tahun sekali melalui pemilu. Ini undang-undang yang melindungi, undang-undang juga yang mengamanahkan kepada panjenengan. Jadi harus panjenengan gunakan atau manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, Sukodono ini Wonoayu ini terkenal, mohon maaf, penduduknya itu muslimnya muslim yang taat, muslimahnya juga muslimah yang taat. Betul nggak? Saya yakin kali panjenengan tidak akan namanya mengkhianati amanah tadi itu, yaitu amanah dari 270 juta penduduk Indonesia dan amanah konstitusi undang-undang kita untuk melaksanakan atau memanfaatkan hak yang satu suara tadi itu setiap 5 tahun sekali. Bismillah lillahi ta'ala, kita niatnya niat menjalankan amanah, insya Allah berpahala. Betul nggak? Pun nyuwun ridho Gusti Allah, kersane sing bales Gusti Allah piyambak. Mboten usah mengharap yang lainnya. Kita lebih bagus menggantungkan pada Allah Sang Pencipta
Allah Azza wa Jalla daripada menggantungkan orang. Betul betul? Menggantungkan orang panjenengan kecewa, tapi kalau menggantungkan Allah insya Allah buatan kecewa. Betul ya? Kemudian Bapak Ibu, tadi kita bicara amanah, sekarang kita bicara soal iman. Panjenengan turun dijuluki orang yang tidak beriman, buatan turun dijuluki orang yang imannya buatan lengkap, buatan turun gitu. Untuk itu Bapak Ibu, lengkapi iman kita dengan cara apa? Mencintai tanah air. Karena mencintai tanah air itu sebagian daripada iman. Betul betul. Rasulullah sangat cinta sekali sama tanah airnya, yaitu kota Makkah dan Madinah. Tanah air kita dari Sabang sampai dengan Merauke kita cintai. Negara kita itu mengatur negara demokrasi, demokrasinya Pancasila, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Lah ketentuannya undang-undang itu ketika panjenengan mau melaksanakan kedaulatan tadi itu, yaitu melalui pemilu. Paham nggih? Urut-urutannya ngoten. Jadi Bapak Ibu, pemilu nanti di 2024 jangan dianggap hal yang biasa, tapi ini pakailah momen untuk melengkapi iman kita, melaksanakan amanah yang diberikan pada kita. Nah kemudian Bapak Ibu, siapa yang mau panjenengan pilih, mohon maaf, kita gunakan anugerah dari Allah yang namanya pikiran, alam berpikir, pola pikir. Ini anugerah dari Allah. Saya tidak mengatakan otak, karena kambing pun juga punya otak, betul nggih? Ayam pun juga punya otak, betul nggih? Cuman pola pikir, alam berpikir ini hanya dimiliki oleh manusia, anugerah dari Allah. Jadi Bapak Ibu, gunakan besok itu siapa yang panjenengan pilih, yaitu berdasarkan alam pikiran, artinya yang logis. Kalau bahasa sederhananya, yang masuk dipikir, ngoten lho nggih. Sekarang ini banyak sekali berita-berita yang hoax, hasut, adu domba, fitnah, betul betul. Semua itu kita saring dengan cara kita berpikir. Bicara soal mencari pemimpin, mencalonkan pemimpin, kaitan dengan pola pikir tadi itu, sistem ketatanegaraan kita, pemimpin, presiden, wakil presiden ini dicalonkan oleh partai atau gabungan partai, betul betul. Ini sistem ketatanegaraan kita yang sudah dibakukan dan sementara tidak boleh diubah ketentuannya ini. Kita umat Islam, orang Muslim diperintahkan juga untuk taat pada ulul amri, betul ya? Nah, ulul amrinya mengatakan begini, mulai presiden, wakil presiden harus orang yang dicalonkan oleh partai atau gabungan partai. Kita semua pasti menginginkan seorang presiden atau wakil presiden yang punya komitmen, betul betul. Bahasa agamanya yang amanah, betul betul. Ketika seorang presiden atau wakil presiden itu diharapkan komitmennya, diharapkan bisa amanah,
Artinya tidak boleh ada hal yang mempengaruhi mereka, yang menjerat mereka, yang membelenggu mereka. Betul apa mboten? Betul apa mboten? Berarti harus bebas supaya bisa mempunyai inovasi. Gimana caranya bisa amanah, komitmen, berdaulat, memang betul-betul mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kalau seorang presiden atau wakil presiden dicalonkan oleh yang bukan partainya, bukan pemilik partainya yang mencalonkan, pertanyaan saya, bisa berdaulat napa mboten? Pasti ada dalam tekanan, betul mboten? Mau melangkah ke kiri diceluk, mau kemana? Balik, jangan ke kiri, kamu ke kanan aja, betul mboten? Mau melangkah ke kanan dipanggil lagi, jangan ke kanan, nggak cocok dengan keinginan saya atau pola pikir saya, ayo balik, betul mboten? Ini saya menggunakan alam berpikir, pola pikir, logika, hal yang logik, betul nggih? Jadi Bapak Ibu, hari ini karena sistem ketatanegaraan begitu, karena yang ditentukan oleh ulul amri seperti itu, ya carilah calon presiden yang nantinya berdaulat, yang tidak terbelenggu, yang dicalonkan oleh partainya sendiri. Hari ini calon presiden yang dicalonkan oleh partainya sendiri sinten gini-gini. Nah, sembarang sembarang sinten Prabowo. Ini kita pakai pola berpikir, alam pikir, anugerah yang diberikan oleh Allah pada kita. Jadi Bapak Ibu, nanti panjenengan di 2024 tanggal 14 Februari ini ada 3 ajaran agama yang panjenengan laksanakan. 1, mencintai tanah air sebagai daripada iman, gitu. 2, menjalankan amanah. 3, menggunakan anugerah yang diberikan oleh Allah, yaitu alam pikir. Betul nggih? Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang tanya kepada orang bijak atau tanya kepada seorang kiai atau guru agama perihal penduduk suatu negeri, orang bijak, guru agama atau kiai tersebut mengatakan, kalau kamu kepingin tahu penduduk suatu negeri, maka lihatlah pemimpinnya. Kalau pemimpinnya nggak amanah, pasti penduduk suatu negeri itu nggak amanah. Betul nggak betul? Diminta untuk melaksanakan amanah, disuruh nyoblos, gak nyoblos. Artinya kertas suara yang dicoblosi orang kan panjenengan pun amanah. Karena panjenengan nggak amanah, nggak nyoblos, nggak milih langsung pemimpinnya yang jadi juga embuh suara dari mana itu yang dikumpulkan, ya akhirnya nggak amanah juga. Betul nggak betul? Tapi kalau panjenengan amanah, melaksanakan hak kedaulatan panjenengan yang satu suara itu tadi, insya Allah pemimpin yang panjenengan pasti amanah. Percaya kali kulo. Ini juga ajaran agama kita. Kalau kita menginginkan kita semua ini hidup dalam kesejahteraan, dalam amanah para pemimpin, ya cari pemimpinnya yang amanah. Paham ya? Kemudian Bapak Ibu, ada dari kita yang menyampaikan, Pak, saya ini sebetulnya kemarin itu
waktu Pak Prabowo pasangan Cak Imin, saya seneng gitu. Hari ini Pak Prabowo itu pasangan sama Gibran. Gibran itu Pak bocil Pak ya. Anak cilik. Terus kemudian dinasti. Nah ini loh tadi Bapak Ibu, nggih, yang tadi saya sampaikan. Jangan panjenengan terpengaruh hal-hal pemberitaan seperti begini. Kembali lagi, gunakan anugerah dari Allah yang namanya alam pikiran. Usia seseorang Bapak Ibu ini tidak menghalangi orang tersebut atau bocil tersebut untuk lebih nasionalis, lebih loyal, lebih memperhatikan bangsa dan negaranya. Panjenengan, saya minta review ke belakang beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau bicara soal usia, tolong itu ibu-ibu itu ya, tolong ibu-ibu diam dulu, jangan mengundang perhatian ini yang hadir. Coba jangan mengundang perhatian yang hadir, coba diam aja dulu, diam dulu. Panjenengan gerak itu yang hadir noleh ke panjenengan semua, nggak noleh ke saya ini. Nggih Bapak Ibu, nggih. Kita review ke belakang masalah usia seseorang atau orang atau anak pemuda ya yang lebih berbakti kepada bangsa dan negaranya. Kita ambil contoh yang kita tahu sama-sama, Bung Karno. Bung Karno sebelum dimulai masa pergerakan, sebelum kemerdekaan RI, ini bersama rekan-rekannya para pemuda mampu mempersatukan, mampu mengumpulkan para pemuda seluruh kepulauan besar Indonesia, dari mulai Sumatera, Kalimantan, Ambon, Java. Mungkin kita pernah kenal namanya Sumpah Pemuda, betul nggih? Yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda ini Bapak Ibu digagas oleh para pemuda waktu itu, yang dihadiri oleh para pemuda yang namanya Zong Java, Zong Celebes, Zong Sumatera, Zong Ambon, betul nggih? Itu usia Bung Karno berapa? 28 tahun, ulangi, 27 tahun usia Bung Karno itu, masih muda, tapi bisa menggagas kumpulnya pemuda se-Indonesia sehingga melakukan pergerakan dalam rangka mempersiapkan Indonesia merdeka. Kurang waktu 7 tahun setelah dikumpulkan 1928, merdeka 1945. Nggih, betul. 17 tahun nggih. Kurang waktu 17 tahun. Umur Bung Karno 28. Masih ada lagi Bapak Ibu. Dulu Republik ini hampir saja musnah setelah diproklamasikan tahun 45. Kenapa saya bilang hampir saja musnah? Belanda setelah kita merdeka melakukan agresi atau menyerang Indonesia itu sebanyak 2 kali, tahun 47 dan tahun 49, betul nggak betul? Tahun 49 agresi Belanda kedua, yaitu dengan menyerang kota Yogyakarta melalui pelabuhan udara Maguwo di Jogja. Ini semua pemimpin Indonesia yang ada di situ, yang lagi ngumpul, yang lagi rapat, ditangkepi sama Belanda. Bung Karno, Bung Hatta, dan semua menterinya tangkepi semua. Tangkap Belanda, kemudian dipenjarakan, disebar. Ada yang di Pulau Bunyu, ada yang di Pulau Sumatera, ada yang di Irian, di Gul, ada yang di mana, dibuangi semua. Sehingga praktis kita nggak punya penyelenggara negara, ditangkapi semua, presiden, wakil presiden, menteri.
hanya satu yang nggak mau menyerah, namanya Panglima Besar Sudirman. Betul loh, betul. Panglima Besar Sudirman nggak mau menyerah, lari ke hutan. Kemudian 1 Maret Panglima Besar Sudirman bawa pasukannya mengadakan serangan umum di Jogja. Betul betul. Kan ada filmnya itu yang jadi peran utamanya Pak Harto, betul nggih? Serangan umum 1 Maret. Karena serangan umum 1 Maret itu Inggris nggih yang membekengi Belanda itu akhirnya terbelalak. Loh, ternyata Indonesia ini masih ada, masih punya tentara, masih punya pemimpin. Gara-gara Panglima Sudirman nyerang, akhirnya PBB turun, diadakan perjanjian. Ada perjanjian antara perwakilan Indonesia sama Belanda. Dari serangan umum itu, dari perjanjian tersebut, akhirnya kita diakui kembali sebagai sebuah negara. Namun waktu itu bentuknya serikat, namanya Republik Indonesia Serikat. Pernah dengar nama mboten? Nah, bayangkan kalau waktu itu Panglima Jenderal Besar Sudirman nggak lari ke hutan, nggak nyerang kota Jogja, kita sudah hari ini mungkin masih dijajah pemerintah Belanda. Bapak Ibu tahu berapa usia Panglima Besar Sudirman saat itu? Tahu berapa? 34 tahun. Coba buka di Google nanti. Jadi Bapak Ibu, usia ini jangan dijadikan patokan ketika seseorang mau mengabdi kepada negaranya. Paham nggih? Makanya panjenengan hari ini sudah saya ngasih 2 contoh itu aja, tapi kalau panjenengan mau contoh yang lebih, ada juga. Contoh Marsikal Madya Halim Perdana Kusuma, itu seorang bintang 3, gugur pada saat kirim logistik senjata dari Jawa ke Sumatera. Pesawatnya ditembak sama Belanda, usianya 37 tahun, belum 40, bintang 3. Komodor Yosudarso, waktu kita ngerebut Irian Jaya, dimana kita ngirim 3 kapal perang yang namanya macan itu, begitu di Laut Arafuru ketemu patroli Belanda, kapal perang yang 2 disuruh balik, kapal perang yang 1 yang disitu berdiri pemimpin dari 3 kapal perang itu namanya Yosudarso, ini yang menghadapi kapal patroli Belanda sendirian, yang 2 disuruh balik, kamu balik biasa hadapi sendiri. Kalau 3-3-nya ngelawan kapal ini nggak akan ada yang menang, karena kapalnya itu kapal Belanda canggih, kapal kita belum ada rudalnya, tapi senjatanya masih ada, rudalnya belum dipasang. Akhirnya Marsikal Madya Yosudarso menghadapi kapal itu sendiri untuk mengecok perhatian kapal Belanda itu agar supaya 3-3-nya nggak diserang, nggak ditenggelamkan. Berapa Bapak Ibu usianya Marsikal Madya, ulangi, Laksamana Madya Yosudarso? 35 tahun. Belum ada yang 40. Paham nggih? Nah, dari sini tadi itu saya sampaikan Bapak Ibu, nggih. Mari pemilu 2024 nanti kita laksanakan dengan ikhlas, bismillah, guna menentukan arah bangsa kita. Mau di mana nih bangsa? Mau dibawa kemana ini? Ini tergantung panjenengan semua.
Karena tadi di Undang-Undang Dasar 45 Konstitusi negara disampaikan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang. Lah ketentuan undang-undangnya untuk kedaulatan itu diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Paham nggih? Yang kita laksanakan setiap 5 tahun sekali. Di sana ada amalan-amalan yang insya Allah kalau kita kerjakan kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, melaksanakan amanah kedaulatan rakyat itu. Kedua, memilih dengan menggunakan anugerah Allah, yaitu cara logis menggunakan alam pikiran. Yang ketiga, kita melengkapi iman kita karena mencintai tanah air sebagian daripada iman. Udah itu aja patokannya. Orang sebentar kok, gitu. Budal jam 8 antri sebentar, nyoblos 5 kertas suara, mari ngono pulang. Bapak Ibu sekalian, ya, karena tadi itu ada nilai-nilai agama di sana, alangkah baiknya kalau nilai-nilai agama ini kita sampaikan juga kepada saudara kita, tetangga kita, ajak mereka untuk partisipasi aktif menghadiri TPS-TPS di 2024 nanti. Sakit nggih? Insya Allah panjenengan nanti kalau dilaksanakan dengan ikhlas akan mendapatkan barokah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga datangnya dari arah mana. Betul mboten? Sing penting ikhlas. Pun mboten ikhlas, nek mboten ikhlas. Nah ini kita mulai dengan perubahan. Mudah-mudahan Indonesia perubahan dari kita sendiri, ya, dengan mulai pemahaman yang baik. Mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih maju lagi. Betul mboten? Pak Prabowo niki Bapak Ibu mboten pados napa-napa. Lah wonge lho pangkate wis jenderal, mantune presiden, bapake ya sugih. Bapaknya itu kan begawan ekonomi namanya Sumitro Jaya Hadikusumo. Itu ahli ekonominya Indonesia, pernah jabat menteri. SMA-nya biyen ya SMA-nya di London. Karena beliau itu kepingin mengabdi kepada negara, SMA di London ditinggal, daftar AKB lolos. Daftar AKB pun juga Bapak Esuki. Wong SMA ini London zamannya sakmono kan Bapak Esuki gitu. Kok gelem-gelem dadi AKB? Dadi AKB nggak golek juga sing enak, golek sing soro, masuk pasus mana kan soro. Betul mboten? Sajane golek apa? Yaitu tadi kecintaan beliau kepada negara sampai hari ini, sampai tua ini. Ya dipikir harus tua, harus pensiun, duitnya oke, kan tinggal menikmati aja kan gitu ya, menikmati aja, betul nggih? Tapi ndak mau. Karena dari kecil beliau memang sudah mencintai rakyat dan bangsa Indonesia. Beliau ingin bahwa menata negara ini dengan lebih baik lagi. Beliau ingin bahwa kekayaan alam Indonesia yang memang betul-betul kaya ini bisa dinikmati oleh rakyatnya sebelum beliau wafat. Jadi beliau keinginannya hanya ingin ya melihat rakyatnya itu bahagia, bisa menikmati sumber kekayaan alam anugerah dari Allah ini. Hanya itu aja, nggak dipikir loh. Betul nggak betul? Anaknya ya kursi ji, tapi gak seneng di politik juga. Insya Allah lah kalau panjenengan tadi menggunakan akal pikiran, gak salah pilihan panjenengan. Untuk nanti capresnya nyoblos kurang kenceng nyoblos
Niku. Kalau saya bilang Prabowo presiden ngoten nggih. Mas. Kalau saya bilang Prabowo Gibran satu putaran ngoten nggih. Tapi tangannya kali ngeten. Ngeten iki nomor 2. Rek ngeten satu putaran. Tapi tambah ngeten, mati lah ngeten, waduh, di foto kalau dikirim temen kok Pak Rahmat kampanye, makanya ngeten mawon gitu. Bahaya kalau pakai dipecat jadi anggota DPR loh. Gih, sampai-sampai gih, Bismillah gih, doa gih. Prabowo Gibran, mantep nih tuh. Bapak-Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya mangke panjenengan di saat pemilu nggih 14 Februari 2024 nggih, yang tidak kalah pentingnya adalah tolong dipahami, direncanakan kira-kira saya nanti ke TPS apa yang akan saya lakukan, terutama pada pemilih pemula ini. Pengalaman yang lalu ini, hari ini ayo kita evaluasi sama-sama. Karena nanti kertas yang kita terima itu 5 kertas suara, betul nggak? Kalau panjenengan nggak punya bayangan dari berangkat dari rumah, panjenengan nanti membelakang 5 kertas suara ini bingung, betul nggak? Saking bingungnya akhirnya ada yang nggak dicoblos, mari mebu metu mana? Ada juga dicoblos cuma 1. Ada juga dicoblos ngawur lali soalnya. Parah kowe nomor piro ya? Kertasnya warnanya apa ya? Betul betul. Mari ngono Bumi ini profesi nomor piro ya? Kertasnya warnanya apa? Betul betul. Makanya ini dari rumah itu sudah punya bayangan apa yang akan dilakukan di TPS. Kemudian dewane itu Pak Agus nomor piro ya, Pak Ivan nomor piro ya, kertasnya warnanya apa, itu loh Bapak Ibu. Paham ya? Ini tolong juga disampaikan kepada calon-calon pemilih yang panjenengan rekrut atau yang panjenengan sosialisasi, sampaikan. Makanya Bapak Ibu, saya tahun ini panjenengan bantu semampu panjenengan. Mampune panjenengan sekeliling hanya 10 rumah, nggih monggo, mungkin cuma 30 orang, nggak ada masalah. Yang penting pasti ikhlas jalani sebagai suatu ibadah. Saya mau tanya sama yang pemilih saya yang lama, kira-kira evaluasi panjenengan 2024 nanti saya layak dibantu lagi napa mboten? Layak Bapak Ibu, layak nggih. Tapi saya ini juga evaluasi, selama ini saya datang kali panjenengan nggak bawa apa-apa. Memang DPR RI itu nggak punya apa-apa, nggak punya yang namanya program. Beda sama dengan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Karena apa Bapak Ibu? DPR RI ini pure murni klaster legislatif. Jadi di negara kita demokrasi ini kekuasaan itu dibagi 3 Bapak Ibu. Eksekutif, ini para pemimpin eksekutor ya. Kalau kita kenal eksekutor, ini klaster eksekutif yang pertama itu presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kemudian kepala desa. Ini masuk klaster eksekutif, eksekutor, okay? Artinya bisa memutus. Nah, yang kedua legislatif. Legislatif ini DPR. Fungsinya yaitu fungsi anggaran. Jadi menganggarkan, okay? Ngutek-ngutek duit sing diperlukan eksekutif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Niki fungsinya. Yang kedua, bikin aturan. Jadi eksekutif itu tadi untuk menjalankan pemerintahan ini
butuh landasan aturan apa, itu DPR. Terus kemudian biayanya itu butuh berapa, terus pos-posnya mana aja, itu yang ngatur DPR. Terus yang satu lagi, DPR ini fungsi pengawasan, ini legislatif, DPR RI. Kemudian kalau DPRD provinsi sama DPRD kabupaten itu masuk klaster eksekutif, makanya dia punya program, gubernur punya program, DPRD provinsinya juga punya program, bupatinya punya program, DPRD kabupatennya juga punya program. Makanya kalau DPRD kabupaten panjenengan kan kenal program yang namanya bantuan keuangan BK, betul nggak betul? Pokir, betul nggak betul? Ini karena mereka ikut klaster eksekutor, punya program. Saya nggak punya program. Ini ada karena DPR RI itu punya undang-undangnya sendiri, yaitu namanya Undang-Undang MD 3. Kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu juga punya undang-undangnya sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 kalau nggak salah, tentang pemerintahan. Jadi masuk latar eksekutif. Ada satu lagi, yudikatif. Nah, ini badan peradilan seperti pengadilan agama, pengadilan umum, pengadilan perdata. Terus kemudian kejaksaan, ini penuntutan. Kemudian polisi, ini masuk klaster yudikatif. Jadi kekuasaan di negara kita ini Bapak Ibu dibagi 3 klaster, ini untuk pemahaman panjenengan, namanya eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Nah, paham ya? Nah, kembali lagi ke tadi cara memperlakukan kertas suara. Kertas suara itu nanti ada 5. Yang satu warna merah itu untuk memilih DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Panjenengan pun diparani calon DPD nopo dereng? Dereng nggih? Nggih. Ini kertasnya warnanya merah. Nggih. Makanya nanti saya mau menjelaskan untuk yang kertas warna merah ini, nanti saya tidak ikut jelaskan karena ini nunggu nanti panjenengan kalau diparani anggota calon DPD-nya nggih, silakan nanti mereka yang jelaskan. Kemudian yang kedua warna abu-abu, ini untuk presiden sama wakil presiden. Warna apa? Abu-abu. RI-nya warna kuning. Kemudian provinsinya warna biru, kabupatennya warna hijau. Panjenengan atau rencang panjenengan yang diajak ke TPS itu yang panjenengan jalan, datang ke TPS, ngisi register, kemudian duduk gitu, antri, ngoten-ngoten, disukani 5 kertas, masuk TPS. 5 kertas ini Bapak Ibu